Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kondisi apapun ya. Bener banget Kak, apalagi di dalam masa kayak gini kita harus terus meningkatkan interaksi dengan keluarga kita. Sama seperti GKI Sepanjang yang sedang memasuki bulan keluarga. Nah, dalam rangka bulan keluarga, panitia tahunan akan mengadakan beberapa kegiatan yang perlu untuk diperhatikan dan diharapkan jemaat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, tanggal 18 Oktober akan diadakan lomba komisi anak dan juga akan diadakan bazar online dengan sistem pre-order. Selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober, jam 7 malam akan diadakan persekutuan doa Komisi Pemuda Remaja dengan via Zoom yang akan dilayani oleh Penatua Firmanda Tri Permana dan akan ada pengundian door prize. Pada tanggal 25 Oktober akan diadakan ibadah sekolah minggu dan lomba komisi anak via Zoom. Di tanggal yang sama juga akan ditutup pemesanan pada bazar online. Pada tanggal 31 Oktober, pesanan akan dikirimkan kepada pemesan. Dan di tanggal yang sama, pada jam 7 malam, akan diadakan webinar keluarga GKI Sepanjang dengan tema Intimate Family yang dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho. Juga akan diadakan pengundian door prize. Lalu pada tanggal 1 November jam 5 sore, penutupan bulan keluarga dan pengumuman pemenang lomba komisi anak akan diadakan. Nah, itu tadi rangkaian kegiatan bulan keluarga GKI Sepanjang. Bener banget Kak, dan kayaknya aku juga harus ikut bareng dengan keluargaku. Apalagi di masa-masa kayak gini, kegiatan gereja sangat-sangat terbatas. Iya, benar banget Gavin. Untuk itu, kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan bulan keluarga GKI Sepanjang. Demikian warta lisan hari ini. Salam hangat dari Panitia Tahunan GKI Sepanjang. Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan kita, Tuhan jugalah yang memelihara kita. Dijadikannya malam agar kita melepas lelah, dan digantinya hari agar kita melanjutkan kehidupan. Karena kasih dan perlindungannya, saat ini kita bisa menerima kembali kehidupan baru itu dengan penuh syukur. Mari kita bersyukur dalam bakti. Syukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
Saudara-saudara, ibadah dalam rangka bulan keluarga ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini kita masih melangsungkan ibadah dalam suasana bulan keluarga dengan tema keluarga yang memahami firman. Berbahagialah keluarga yang mau terus belajar mengerti, memahami dan memegang teguh setiap sabda yang tertulis dalam Alkitab sebagai penuntun langkah anggota keluarga menuju kemuliaan dalam terang firman Tuhan. Adanya saling mengasihi dan mendukung antara anggota keluarga, sehingga iman dapat bertumbuh mengarah pada pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan yang setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita mengakui salah dan dosa kita dalam doa. Tuhan Sang Kepala rumah tangga kami mengucap dengan mulut, namun ampunilah kami jika ternyata kami masih belum menjadikan Engkau sebagai kepala, memimpin dan Tuan dalam keluarga kami. Kami masih menjadikan kekhawatiran akan masa depan keluarga, kebutuhan dan pekerjaan sebagai Tuhan yang lebih kami utamakan. Waktu, tenaga dan pikiran kami tersita, sehingga kami merasa tidak ada waktu dan tenaga yang cukup untuk berdiam, menunduk, merenung dan mendengar suara-Mu mengajar, menegur, dan mendidik kami, agar kami menjadi pribadi yang lebih paham akan maksud dan kehendak-Mu dalam hidup keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan menurut kasih-Mu yang besar, dan kasihilah kami. Amin. Sungguh Tuhan Yesus
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dalam Tuhan ada pengampunan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita umat-Nya, keluarganya yang hidup dalam anugerah-Nya. Karena pengampunan yang kita terima dari Yesus Kristus. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni pelanggaran kita. Kolose pasal 2 ayat 13. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam hati kami, ya Tuhan, Kau tuliskan sabda-Mu, dan kiranya sabda-Mu ini akan menguatkan kami semua, umat-Mu, keluarga-Mu, untuk tetap hidup dalam anugerah-Mu, dan tetap bersedia menghidupi firman-Mu itu di dalam keadaan apapun, demi kemuliaan-Mu. Amin. Bacaan Injil diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?"
Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.'" Jadi jika Daud menyebut bahwa dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, tema hari ini adalah keluarga yang memahami firman. Bagi saya, tema ini adalah tema yang menjebak. Frasa memahami firman adalah frasa yang bisa membuat rancu pemahaman kita. Nah, bagaimana rancunya? Jadi begini, menurut saudara, apa atau siapa sebenarnya firman itu? Mungkin dengan mudah kita akan mengatakan bahwa firman itu adalah Alkitab. Itu adalah jawaban yang paling mudah. Namun, mari pada saat ini kita mencoba untuk mengkonstruksi pemahaman tersebut dengan bertumpu pada Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Jadi siapa firman itu? Allah. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi apa atau siapa firman itu? Ya, firman itu adalah Yesus Kristus. Dialah Allah, Sang Firman yang hidup. Inilah yang akan menjadi titik pijak kita yang akan kita pakai untuk mendalami tema ibadah pada saat ini. Santo Agustinus pernah mengatakan, jika kita memahami Allah sepenuhnya, maka sudah pasti itu bukan Allah. Kita tidak akan pernah bisa memahami Allah sepenuhnya. Jangankan Allah, diri kita sendiri saja belum tentu bisa kita pahami sepenuhnya. Namun bukan berarti kita dilarang untuk memahami Allah. Di satu sisi, dengan rendah hati, kita mengakui bahwa kita memang tidak akan pernah bisa memahami Allah sepenuhnya. Tapi di sisi yang lain, Allah memberi ruang bagi kita untuk Allah memperkenalkan dirinya, merasakan keberadaannya, serta dipahami maksud dan kehendaknya. Dan semua itu dapat diwujudkan dengan memahami isi kitab suci. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kitab suci itu ibarat setetes percikan samudera yang menyegarkan jiwa. Kita tidak perlu menenggak seluruh isi samudera raya untuk menyegarkan jiwa kita. Karena itu mustahil. Kita hanya perlu membasahi mulut kita dengan setetes percikannya. Kita hanya perlu mendalami kitab sucinya untuk kita dapat memahami Allah yang sejatinya tidak akan pernah bisa kita pahami seutuhnya dan sepenuhnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, di dalam bacaan Injil kita melihat dialog antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam dialog yang pertama, perikop yang pertama, di sana seorang ahli Taurat menanyakan tentang hukum mana sih yang utama di dalam hukum Taurat.
Nah, kalau kita mendengar hukum Taurat, ternyata hukum Taurat itu tidak hanya terbatas pada 10 perintah Tuhan saja. Kalau kita melihat seluruh aturan di dalam kitab Taurat, maka ada ratusan aturan yang mengikat orang-orang Israel. Itulah hukum Taurat. Ditambah lagi masih ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan lisan yang baru jauh kemudian waktunya baru dituliskan, baru dikumpulkan kembali dan dijadikan satu buku. Nah, seperti halnya kita, orang Yahudi pun mengimani bahwa hukum Taurat yang menjadi kitab sucinya merupakan firman Allah dan itu tertulis. Masalahnya, mereka menggunakan firman yang tertulis ini untuk menjatuhkan Yesus, sang firman yang hidup. Sang ahli Taurat menguji sejauh mana sih Yesus memahami isi kitab suci. Dan seperti gelarnya ahli Taurat, mereka adalah golongan masyarakat yang memahami detail hukum Taurat yang ratusan jumlahnya, tapi sayangnya tidak memahami esensi dari hukum Taurat yang adalah kasih kepada Allah dan kepada sesama secara seimbang. Kalau kita melihat isi Alkitab kita di zaman Yesus, pada saat itu ada begitu banyak kasus di mana ahli Taurat seakan menjadi barisan pembela Allah dengan cara menekan sesama, menghakimi sesama, bahkan menghukum sesamanya. Dialog menjadi semakin tajam antara Yesus dengan orang banyak. Dan di dalam dialog berikutnya, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi tentang Mesias. Anak siapakah Mesias itu? Jadi kalau di bagian-bagian sebelumnya kita melihat Yesus yang dibombardir dengan pertanyaan, kali ini Yesus yang balik bertanya. Anak siapakah Mesias itu? Dan orang-orang Farisi menjawab, anak Daud. Secara biologis benar bahwa Mesias berasal dari garis keturunan Daud. Itu adalah syaratnya. Namun yang menjadi pertanyaan Yesus kemudian adalah bukan soal biologisnya, melainkan soal kedudukan Mesias. Bukan soal awal mulanya, tetapi asal mulanya. Dan di sini Yesus mengutip Mazmur 110 yang selama ini diyakini sebagai nubuatan tentang Mesias. Berdasarkan Mazmur yang dikutip oleh Yesus, Mesias memiliki kedudukan di atas Daud. Mesias adalah Tuan bagi Daud. Menariknya, orang-orang Farisi ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan Yesus ini dan enggan mencari tahu lebih lanjut. Jadi ketika mereka sudah tidak mampu melogika pertanyaan Yesus, ya sudah, mereka diam. Mereka tidak berusaha untuk menggali lagi. Dari dialog antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi ini, kita mendapati bahwa untuk memahami firman yang tertulis, diperlukan kejelian dalam menangkap esensi, dalam menangkap hal-hal yang sebetulnya mendasar, kepekaan dalam merasakan cinta kasih Allah, dan kemudian mewujud nyatakannya melalui tindakan. Yesus mengarahkan para pendengarnya, termasuk kita di zaman ini, untuk melihat apa dan siapa yang sesungguhnya hendak diwartakan di dalam kitab suci. Jadi kalau kita membaca kitab suci, yang menjadi fokus tentu harusnya adalah Allah itu sendiri, bukan diri kita. Bukan karena ada kepentingan kita. Bukan karena ada maunya kita. Wah, saya mau nyari ayat yang kira-kira cocok untuk memberikan justifikasi kepada orang itu. Gak bisa. Apalagi sampai menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk menjatuhkan. Untuk memberi penilaian negatif terhadap orang lain. Melalui kitab suci, firman yang tertulis itu, kita mengenal sang firman yang hidup. Kita memang tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya. Tetapi setetes pemahaman mampu mengubah hidup kita. Keluarga yang memahami firman adalah keluarga yang berusaha menemukan kehendak Allah
Di dalam diri Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, di balik tumpukan kata-kata. Keluarga yang memahami firman adalah keluarga yang secara bersama-sama dan terus-menerus berupaya untuk mewujud nyatakan cinta kasih Allah kepada sesama dan cinta kasih kepada Allah itu sendiri secara seimbang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Sebagai keluarga yang sudah dipanggil untuk masuk dalam anugerah-Nya dan diutus untuk mewartakan kasih karunia Allah, marilah bersama-sama umat Tuhan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyafaat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap peran serta-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami.
di dalam keseharian kami. Mampukanlah kami ya Allah untuk dapat merasakan kehadiran-Mu melalui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, mereka yang pada saat ini tengah terbaring lemah karena sakit penyakit, karena kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Engkau saja yang menguatkan mereka, menopang mereka, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, peran serta dokter di dalamnya. Dan terlebih, biarlah kiranya cinta-Mu pun mengalir melalui orang-orang yang berada di sekitarnya, melalui keluarga yang menantikan kesembuhan mereka. Kami juga berdoa ya Allah, untuk orang-orang di sekitar kami, mereka yang pada saat ini tengah merasakan kesepian, mereka yang pada saat ini tengah merasakan kehilangan, mereka yang putus harapan, mereka yang merasa bahwa mati adalah lebih baik daripada hidup. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka pengharapan, kekuatan, dan mampukan kami ya Allah untuk dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi berkat bagi mereka, menjadi sahabat bagi mereka. Mendengarkan setiap keluh kesah tanpa menginterupsi ataupun mengintervensi begitu banyak. Biarlah kami dapat menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat yang ikut melangkah bersama dengan mereka. Pada saat ini ya Allah, kami juga menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekalipun kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lain secara fisik, biarlah kiranya Engkau tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Biarlah kiranya jarak yang pada saat ini memisahkan kami tidak memisahkan relasi kami. Kami dapat tetap saling menopang satu dengan yang lain sekalipun kami tidak dapat berjumpa secara fisik. Kami menyerahkan segala ketidaktahuan kami akan hari depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menantikan setiap kejutan-Mu, setiap hal-hal baru yang telah Engkau persiapkan di depan kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan syafaat ini. Amin. Tiba saatnya kita menghimpun persembahan. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Dan oleh sebab itu, bersyukurlah karena firman-Nya, bersyukurlah karena anugerah-Nya, dan bersyukurlah karena pemeliharaannya. Persembahan syukur kita pada hari ini akan didasari oleh firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mazmur pasal 30 ayat 5. Dengan rela hati
Jemaat dimohon bangkit berdiri, marilah kita membawa persembahan dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini. Kami juga berdoa untuk para penatua yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan limpahkan hikmat-Mu ke dalam mereka sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan bijaksana dan untuk kepentingan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua adalah keluarga Allah. Kita adalah umat kepunyaannya. Kita telah diberinya terang melalui firman-Nya, agar keluarga-keluarga dituntunnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadilah keluarga yang terus mewartakan kasih-Nya dan kemuliaan-Nya dalam ibadah hidup sehari-hari seturut firman-Nya. Pegang selalu saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya, haleluya,
ibadah telah usai. Mari kita bersaat teduh sebentar. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.